Indonesia tanah air Ya Pak, terkait dengan usulan atau permintaan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, kira-kira apa langkah selanjutnya jikalau tuntutan atau permintaan atau janji ini tidak ditepati? Baik, kita ini bergabung 173 daerah seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke yang ingin memegangkan diri dari sebuah daerah persiapan. Nah, kita berjuang ini sejak 2,5 tahun yang lalu, bergabung di Forum Komunikasi Nasional ini. Kita meminta kepada Pak Presiden Jokowi agar amanah Undang-Undang 23 itu, yaitu tentang 2 rancangan peraturan pemerintah segera dikeluarkan. Nah, ini kami sudah sepakat sesuai dengan manifesto politik kita yang kita bacakan di depan Ketua DPD, yaitu Pak Usman Sabtaodang beserta Ketua Komite 1 dan anggota, dan juga hadir anggota DPR. Manifesto kita mengatakan, Pak Jokowi, mohon Bapak punya pulpen. Bapak punya pulpen tinta untuk menandatangani 2 rancangan peraturan pemerintah itu. Nah, kami dari 173 ini, bila mana Bapak menandatangani itu, maka kami penuh mendukung Bapak. Tapi, apabila 2 rancangan peraturan tidak dikeluarkan, maka dari 173 ini sudah bertekad sesuai dengan manifesto politik yang dibacakan, akan mendukung Pak Prabowo. Ini statement yang tegas dari kami, ya, karena apa? Nasib kami itu ada di RPP yang akan Bapak keluarkan. Ini tolong disampaikan. Setuju. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi ya, jumlah daripada pemilih yang ada di 173 daerah ini kurang lebih 42 juta. 42 juta, bukan pemilih yang sedikit. Nah, ini kami lagi menunggu kapan RPP ini bisa dikeluarkan. Ini kami lagi resah, ya, sangat resah di daerah. Baik teman-teman saudara kami di Papua, teman-teman saudara kami yang ada di Aceh, Sumatera, teman-teman kami ada di Borneo, Kalimantan, teman-teman ada di Sulawesi, ya, ada yang di Maluku, ada yang di NTT, dan di Jawa sendiri itu ada. Nah, untuk itu salam hormat kami kepada Pak Presiden agar 2 rancangan peraturan pemerintah itu segera dikeluarkan. Ini sebuah permintaan dari rakyat Bapak seluruh Indonesia demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka! Karena pagi ini secara mendadak kita berkumpul di gedung rakyat kita. Setelah 2 hari ini kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan pokok kita yaitu refleksi kemarin di gedung Gelar. Alhamdulillah kita juga sudah mengasih beberapa kesimpulan atau rekomendasi. Nah, yang satu yang kita tidak bisa lakukan yaitu niat kita untuk melakukan aksi nasional jilid 2. Rata-rata melihat situasi yang menentukan. Pertama, bahwa kita berharap kalau kita melakukan aksi itu tentu persiapannya lebih matang. Bagaimana aksi kita yang sebelumnya meskipun dikatakan cukup baik, tapi masih perlu persiapan yang matang. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti kemarin kita sudah memutuskan beberapa hal untuk kepentingan daripada perjuangan kita. Kemudian yang kedua, sesuai amanah daripada refleksi kemarin agar kita ke KSP, kami dari jajaran pimpinan Perkonas itu sudah berusaha untuk menghubungi Kepala Staf Presiden melalui Deputi 5, itu Dani yang dulu menerima kita. Saya WA, telepon tidak nyambung. Kemudian saya coba kontak Pak Johan Budi, nyambung, tapi beliau masih minta waktu untuk mengkondisikan, tapi sampai sekarang juga belum ada. Dan teman-teman juga saya minta supaya bantu menghubungi beberapa staf khusus Presiden, salah satunya Pak Lenis Logoya, tapi nyambung nggak mau, bisa juga. Sehingga kita untuk agar pihak istana itu harus rombongan, itu ada 2 kemungkinan, bisa kita diterima, bisa juga kita ditolak. Akhirnya sia-sia. Dan kalau kita ditolak menimbulkan ekses, khawatir 2 hal juga, bisa baik, bisa tidak baik. Nah, sehingga kita menahan diri dulu. Tapi di samping itu kemarin kita berkomunikasi dengan mantan Menteri Odga, Pak Prof. Tias Rashid di kantor Akasi di Syahid Sudirman Center. Memang beliau minta dibatasi supaya diskusinya lebih intens, sehingga saya minta, beliau minta paling banyak 10 orang
Dan kemarin hadir 9 orang, ya saya kira mewakili sudah representatif, ada dari Kalimantan, dari Jawa, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Jadi cukup representatif diskusi kemarin dengan Pak Prof yang kita laksanakan kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Banyak masukan-masukan yang beliau sampaikan, termasuk yang kita perdebatkan di grup. Salah satunya apakah pemerintah ini melanggar undang-undang atau tidak dengan tidak menerbitkannya 2 PP itu, karena Undang-Undang 23 itu sudah diterbitkan sejak tahun 2014, ya sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 12, satu pasalnya mengatakan maksimal 2 tahun setelah diterbitkannya atau ditetapkannya undang-undang itu harus ada uji teknisnya atau peraturan rujukannya yaitu PP. Nah itu beliau menjawab bahwa kita tidak bisa menuntut karena itu bukan melanggar undang-undang, tapi cuma lalai. Ada undang-undang yang beliau sampai 21 tahun baru terbit PP-nya. Nah, cuma kita bisa mengeksekusi pemerintah itu ya dihukum saat 5 tahun sekali. Untuk PP itu tadi, beliau menyarankan juga bahwa kita harus bersama DPD untuk mempresur. Itu saran beliau. Harus dengan DPD karena pintu masuknya pemekaran ini DPD. Nah, kalau DPR juga boleh, karena DPR juga politiknya lebih tinggi. Otomatis kalau kita berharap DPR itu mendukung kita, kalau dia pro pemerintah mendukung kita. Jadi yang dianggap tidak kemarin itu di DPR itu dan DPD, karena itu representatifnya mewakili daerah kita. Sehingga tepat saya rasa kita ke DPD dan alhamdulillah kita DPD sudah melakukan juga audiensi dengan pimpinan tertinggi Pak Oso itu, dan kita juga sudah audiensi dengan pimpinan Komite 1 di negaranya. Dan alhamdulillah kita juga sudah dapat rekomendasi dari 103 itu. Jadi dari segi regulasi atau keputusan politik DPD sudah selesai secara lembaga. Tapi kita butuh pengawalan lembaga ini untuk bisa meyakinkan pemerintah meloloskan apa yang kita inginkan, yaitu saya punya usul ini pimpinan Perhonas yang mengatasnamakan pimpinan Perhonas di Indonesia yang mengusulkan jadi tidak. Yang kedua, saya juga yang mana kalau saya boleh, sebetulnya mereka juga menginginkan bahasa-bahasa begitu, jadi mereka pun tidak bisa katakanlah itu mungkin bisa kita viralkan terus. Artinya kita mau rupanya tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari Papua Barat. Intinya saya sangat setuju apa tadi disampaikan oleh teman saya bahwa kalau bisa besok kita ketemu dengan pimpinan di DPD DPR RI setelah selesai kegiatan kita pertemuan itu, lalu kita akan jumpa pers sehingga bahasa dari pimpinan itu pas dengan apa yang kami sampaikan. Itu yang mungkin saya sampaikan. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita tetap mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan jabarkan dalam peraturan yang sudah disiapkan, sudah keluar. Nah, itu kita mungkin bicara dari skop itu, sehingga itu jangan sampai lalai seperti apa yang Prof sampaikan itu. Jangan kita Bapak Menteri Dalam Negeri salah berpikir, karena itu kita jangan sampai kalau kita tidak lakukan itu berarti kita sudah lalai dari haknya konstitusi. Di dalam hal ini adalah undang-undang yang sudah ditetapkan. Jadi kita tetap mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu sangat menjadi satu catatan bagi kami. Nanti setelah kita pertemuan dari pimpinan, setelah bahasa beliau dengan kita sama-sama klop, lalu kita jumpa di pers. Itu tentang strategi kita. Kemudian yang kedua adalah
kita khusus kita di Papua, ya mungkin di grup itu saya ada tulis di situ memang, ya walaupun dibicara tetap saya bertanggung jawab. Sampai dimanapun tetap saya bertanggung jawab, saya bicara itu. Karena kita di Papua sekarang ini sebelum tanggal 17 April pemilihan Pilpres, Bapak Jokowi harus cabut moratorium. Itu inti yang pertama. Kalau tidak, kita di Papua juga pemilihan kita pilih. Pokoknya jangan pilih siapa saja, Prabowo ke siapa saja yang ada kita pilih. Itu ya. Itu yang pertama. Soal mekanisme di dalam ini diatur oleh konstitusi. Dalam hari ini DPD. Ya, jadi saya sepakat kita ikuti apa yang salah dari Prof. Bahwa jalur ini kita tidak boleh lewat mana, harus DPD dengan DPD. Karena itu ada di dalam Senayan sini. Jadi saya sangat setuju. Jadi kita tunggu semua, kita dengar dari pendapat dari pimpinan, lalu sama-sama kita jumpa pers. Terima kasih. Pertama, kita waktu sangat singkat sekali. Kita minta didampingi oleh seluruh anggota dewan yang mewasaan yang sangat menentukan sekarang. Kalau tidak, kita kecolongan aja sudah. Kita menghormati. Saya sepakat yang Bapak tadi. Pertama-tama, Perponas yang selama ini belum sempurna dalam gerakan, dan hari ini harus kita tunjukkan. Kita harus sudah keras menentukan sikap bahwa ternyata selama ini pemerintah menganggap Perponas ini atau dalam artian calon daerah otonom dianggap tidak ada. Saya nyatakan seperti ini. Ini Menteri Dalam Negeri bodoh, orang bodoh ini. Saya nyatakan seperti itu karena saya yakin bahwa Kemendagri ini tidak pernah baca itu Grand Design Besar penataan daerah. Saya yakin tidak pernah dia baca, sehingga ya ngomongnya ngawur. Jadi pada hari ini saya minta kepada pimpinan Perponas agar kita mengkanter pernyataan Menteri Dalam Negeri supaya bisa diekspos kemana-mana, supaya telinganya Pak Jokowi tahu bahwa Perponas ini memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Kalau perlu teman-teman dari Papua menyatakan sikap, menyatakan sikap bahwa kalau Jokowi tidak memberikan pemekaran, dia minta merdeka saja. Setuju. Teman-teman dari pernyataan sikap kita harus keras. Sesuai dengan perjuangan kita, yang awal yang kita tuntut adalah supaya 2 PP itu diterbitkan. Itu dulu. Karena ini saya melihat gambaran barangkali pihak Kemendagri itu, karena ini sudah di-blow up oleh Menteri, memang kalau secara awam masuk akal. Ini kita selalu minta mekar semua 314 ini. Kalau dikali 300 miliar berapa duit kan gitu, sasarannya itu sebenarnya. Itu menurut saya dia mengecoh kita ini. Ini di-blow up secara umum nggak masuk akal. Negara memang terterima. Nah, kita harus ada strategi. Kita bukan minta mekar, nanti mekar tuh nomor 2, PP dulu. Itu dulu kita sepakati, Pak. Kalau kita kedepankan mekarnya, Pak, itu kita terganjal lagi, Pak. Kita akan diganjal itu. Karena ini sudah permainan mereka ini supaya membenarkan. Nah, ini yang sampai barangkali ke Pak Jokowi, ke Pak JK. Benar, wah. Ini kalau 314 dikali 300 miliar saja, berapa duit ini negara keluar? Duit dari mana ini? Setahun 90 triliun. Misalkan ini jadi berbeda. Mungkin yang perlu kita sampaikan di dalam Bapres itu, Pak Menteri Dalam Negeri itu gagal paham terhadap CDOB ini. Itu yang perlu disampaikan, gagal paham terhadap CDOB ini. Itu yang perlu disampaikan menurut saya. Disebutkan oleh Pak Ketum, kenapa kita ikut bicara di sini per pulau? Mungkin untuk pembicaraan yang inti itu kita berikan beliau bicara. Tapi kita di belakang ini adalah seperti di Papua, Kalimantan ataupun Sulawesi, kita mempertegas sikap kita, mempertegas apa yang disampaikan Bapak Ketum tadi
kami sangat setuju atau sangat mendukung. Bila Pak Jokowi memang tidak mengeluarkan atau tidak menandatangani 2 PP yang kami minta, maka kami bersikap bahwa kami akan arah politik kami jelas, tidak akan mengangkat beliau. Mungkin itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, ini yang mungkin kita bicara masalah materi dulu ya. Nanti setelah kalau sudah klop nanti. Shalom, selamat pagi kan? Siang. Papua sudah siang. Ya. Kita beda Papua tengah dengan barat ini. Perut sudah bernyanyi, Pak. Ya, pikiran ini perlu kita satukan dalam 3 perbedaan ini. Saya pikir bangsa ini bisa dari Sabang sampai Merauke. Presiden hanya turun ke beberapa tempat saja di Papua, mungkin baru 2-3. Tapi masih banyak lagi yang butuh kebutuhan. Kita di daerah sama dengan anggaran yang itu, kemudian karena kebutuhan itu, kampung-kampung itu dimekarkan. Dan itu perbu. Kenapa itu harus dilakukan? Kalau tunggu di pusat ya tidak mungkin menjawab persoalan di daerah. Kalau tadi dibilang anggaran terlalu besar, bangsa ini punya anggaran banyak. Tapi saya mau kasih tahu, negara ini bukan cuma di Pulau Jawa. Saya dokter Papua yang bicara. Kalau sudah tidak bisa urus Papua lagi stop. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Politiknya begitu kan? Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kami bisa menentukan kami punya bangsa sendiri, apa yang tidak bisa. Tapi sepanjang kami mengakui negara ini adalah negara kita, mari kita jalan. Kenapa tidak bisa? Apa yang tidak bisa diselesaikan di bangsa ini? Tuan-tuan yang terhormat, mari. Saya kemarin ikut kampanye politik 2 calon presiden Republik Indonesia. Saya ikut baik. Orang tanya sama saya, di antara itu siapa yang terbaik dan Bapak ikut siapa? Saya tidak ikut dua-dua. Saya mau juga orang Papua jadi presiden Republik Indonesia kapan? Cuma kalau saya tidak bisa itu. Cuma pemekaran itu seorang presiden tidak mampu untuk itu saya heran. Apalagi seorang menteri yang ngomong itu. Ngomongnya nggak karuan. Saya tidak dengar tadi pagi, tapi tadi beliau telepon sama saya. Materi kemarin itu kampanye untuk bangsa ini ke depan itu tidak ada materi pemekaran. Kampanye pertama. Nanti ada kedua, debat itu. Nanti ada ketiga. Kalau ketiga ini sudah tidak ada pemekaran lagi, ya jelas. Kalau ada kita punya orang, Mervin Komber itu di Prabowo itu, program Prabowo ke-8 itu adalah pembentukan daerah otonom baru seluruh Indonesia. Itu Prabowo. Saya tidak ke Prabowo, saya tidak kemana-mana. Tetapi minimal seorang calon presiden itu punya program itu. Karena ini kebutuhan daerah. Pemerintahan yang baik adalah, saya doktorin pemerintahan ya, untuk dunia bukan cuma Indonesia. Karena kita punya disertasi itu dipresentasikan internasional, baru kita jadi dokter. Nah, saya dilahirkan oleh salah satu perguruan tinggi di Republik ini, Pajajaran. Saya dipromosikan, kemudian saya wisuda. Ternyata bahwa seluruh para pemikir, anak-anak dunia, bukan anak bangsa Indonesia, anak-anak dunia, itu mengatakan bahwa memang apa yang dikatakan ini adalah sebuah pengembangan itu butuh waktu. Pengembangan daerah otonom baru adalah butuh waktu. Tetapi ingat bahwa ada satu jawaban yang disampaikan oleh anak-anak seluruh dunia dengan pikirannya bahwa dengan luas wilayah yang begitu besar, pemerintah dari suatu negara tidak akan mampu melayani masyarakat dengan kebutuhan. Ini anak-anak dunia, bukan cuma anak-anak Indonesia. Saya bicara terwakili anak-anak dokter sedunia. Untuk Indonesia dengar ini. Seorang presiden harus dengar ini. Kalau tidak ya sudah juga, kita tidak akan paksa untuk menjadi anak bangsa di Republik ini.
Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa? Karena kita minta kita punya hak. Hak ini kenapa tidak mau dikasih? Seketika orang bicara OPM di tanah Papua, tidak boleh dibantai. Di Aceh tidak boleh dibantai. Kita bicara di NKRI juga tidak boleh. Terus apa mau bangsa ini? Apa mau presiden? Apa mau menteri? Ini persoalan. Mengenai pernyataan Cahyokumolo yang hari ini belum dari. Beliau ini kan mantan anggota DPR RI. Yang menetapkan undang-undang itu ikut dia. Undang-undang mengamanatkan 2 tahun selambat-lambatnya harus keluar peraturan pelaksanaan. Jadi ini Cahyokumolo nggak ngerti kita sebagai apa ini. Ingat Pak, kalau kita putar debat Jokowi di 2014, debat Pilpres, Jokowi menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo mengatakan, pertanyaan Pak Prabowo begini, seandainya Pak Jokowi jadi presiden, apa setuju pemekaran? Apa kata Jokowi? Setuju, sepanjang untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kita gugat ini janjinya Jokowi. Dan aku yakin ini Cahyo nggak tahu saya, mungkin seperti main catur barangkali ya. Tapi jangan main catur sama kita bulat. Bulat kita. Bahwa pemekaran itu, Cahyokumolo ketika anggota DPR RI menetapkan itu adalah untuk kesejahteraan. Jangan dia bikin soal materi, oke. Tapi kan bertahap itu Pak. PP-nya yang dilanggarnya itu kan. Jadi Pak Profesor Yas Rasis ahli otonomi daerah yang beliau bilang ini lalai benar sekali, tapi bagi kita rakyat ini benarnya lalai. Jadi mohon Perponas, ya, Bapak pimpinan di sini, kami yang dari daerah, khususnya saya dari Sumatera Utara, yang sudah 31 tahun itu pemekaran yang kami minta untuk Provinsi Tapanuli. Tahun 78 dulu Pak udah kita minta itu. Karena satu-satunya presidenan yang tidak provinsi kami. Jadi Sumatera Utara itu 2 presidenan itu Pak. Presidenan Sumatera Timur dan presidenan Tapanuli digabung menjadi Sumatera Utara. Jadi kami sangat mengharapkan Komnas bisa menjembatani semua kepentingan masyarakat yang di Nusantara ini. Jadi secara jujur, kami dari Sumatera Utara sangat setuju bahwa Aceh juru bicara dari bagian barat. Saudara-saudara kita dari Papua, dari Indonesia Timur. Nah, tapi kita aturlah bagaimana ini supaya sinkron dengan apa yang dikatakan Perponas dengan kita semua. Itu barangkali, jadi kita menggugat Jokowi janjinya. Itu pertama. Cahyo itu belum dari itu ngomongnya. Dia sebagai anggota DPR RI mengkhianati aspirasi rakyat yang sudah diputuskannya dalam undang-undang. Dia kan Mendagri sekarang. Dulu anggota DPR RI dia. Jadi keputusan yang dia bikin ini kan belum dari ini. PP yang kita tuntut. Soal bagaimana yang 314, ya urusan pemerintah. Bisa aja bertahap yang mana yang prioritas. Ya silakan. Tapi statement dari Pak Mendagri ini memang menimbulkan berbagai macam tafsiran. Tapi sebetulnya ini juga kalau menurut saya ini tidak perlu kita tanggapi pesimis. Mungkin Mendagri, Presiden melalui Mendagri sengaja menyampaikan statement ini untuk kita di Perponas. Sehingga apa yang kita buat mereka. Jadi saya kira solusinya kita konferensi pers dengan menyampaikan statement kita yang jelas. Saya lihat ada beberapa sisi. Menteri mengurai dalam dia punya pernyataannya bahwa kalau 314 DOB ini ditetapkan, itu maka beban anggaran itu bisa menjadi defisit karena mesti membangun kantor Peramil, kantor Bupati, Polres dan lain sebagainya. Padahal di dalam RPP itu sudah dijelaskan. Ini untuk menambah referensi buat Pak Kedi dalam menyampaikan statement bahwa daerah otonom yang mau dimetakan itu dia punya anggaran belanja itu dibebankan oleh APBD dari Kabupaten Indo. Jadi sudah otomatis tidak ada penambahan anggaran APBN, sudah tidak ada. Ini yang harus menjadi referensi dari Pak Ketum untuk mengulas sekedar ke beliau.
Terus yang berikut bahwa pemekaran ini adalah instrumen pembangunan. Pemerintah hadir untuk menjawab ketertinggalan masyarakat yang ada di seluruh daerah pedesaan. Apalagi kita di Papua, kita di Maluku, sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan orang di barat sini. Kita tidak pernah menikmati jalan tol, tidak pernah menikmati berbagai macam fasilitas negara yang ada di sini. Sangat-sangat terpinggir kan. Nah, pembangunan pemekaran inilah yang kita butuh. Jadi barangkali statement tadi itu saya pikir ya bahwa kami Korponas siap untuk mendukung Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi tidak mengeluarkan PP, otomatis kami juga pun akan. Ini harus jelas Pak, kita harus jelas. Mungkin Menteri menunggu ini, mungkin Pak Jokowi menunggu ini. Sehingga ada bergening. Pak Presiden juga mungkin saya yakin dan percaya ini apa maunya Perponas. Karena kita belum punya statement, kita belum pernah ketemu. Jadi saya yakin sebentar Pak Ketum didampingi oleh kita semua dari perwakilan berbagai daerah. Beliau menyampaikan seperti ini. Lalu di follow up, kita jangan lagi banyak bicara. Saya pikir cukup Maluku, Papua dengan Aceh aja. Menyampaikan sebenarnya cukup mewakili kita semua. Kita dorong, kita ada sama-sama. Ya, saya kira. Beberapa waktu ini saya mengikuti apa yang sedang dilakukan, diperjuangkan oleh kawan-kawan dari daerah terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan dalam moratorium 50 moratorium terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru. Bapak selaku perwakilan dari Kutai Utara bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih ya. Sebenarnya saya menjaga salam dulu dari saudara-saudara saya di pedalaman Kalimantan Timur, khususnya di pedalaman Kutai Timur, yang sekarang lagi berjuang untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Kutai Utara. Di mana Kutai Utara ini terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Calong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Wahau, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Telen, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Loma Sangat dan Busang. Nah, luas wilayah kami itu cukup luas, yaitu Kutai Timur itu kurang lebih 8.000 km persegi, sama luasnya dengan Provinsi Pulau Jawa plus Provinsi Banten. Nah, sehingga kami, kenapa pentingnya pemekaran, kami merasa rentan kendali pelayanan publik dari daerah kami, pedalaman ke ibu kota kabupaten di Sengata, itu sangat jauh. Itu kurang lebih 300 km ya, sehingga menempuh jalan sangat berliku-liku. Untuk itulah kami warga pedalaman ini ingin minta kepada pemerintah pusat agar berdiri sebuah daerah otonomi baru. Selama ini yang sudah diperjuangkan secara empirik hukumnya seperti apa, Pak? Ya, Kutai Utara itu mulai berproses sejak tahun 2005. Nah, kalau kita hitung sampai sekarang, sudah tahun 2019, itu sudah memakan waktu 13 tahun sampai 14 tahun ya. Dan dasar-dasar persyaratan sudah kita penuhi berdasarkan Undang-Undang 32 dan PP 78 yang lalu. Itu kita sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Induk, kemudian Bupati, dan kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD. Kemudian kita juga sudah mendapat SK dari DPR Provinsi Kalimantan Timur, dan juga sudah mendapat SK dari Gubernur Kalimantan Timur, beserta kita sudah melakukan pengkajian ilmiah oleh Universitas Mula Warman, dilakukan pada tahun 2010 yang lalu. Dan hasil kajian itu menerangkan bahwa Kutai Utara ini bukan lagi layak, tapi sangat layak untuk dimekarkan. Nah, dan di pusat ini kita juga sudah mendapat rekomendasi dari DPD RI, ya kita masuk di rekomendasi 173 daerah yang direkomendasi oleh DPD. Ya, jikalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, sebetulnya persoalan ini terbengkalai. Sebetulnya keputusan ini harus ada di pihak mana, Pak? Di Presiden atau di Mendagri, Pak? Nah, inilah kita termasuk Kutai Utara dan saudara kami dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Irian, Maluku, ya, NTT, Papua, maksud kita, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Ini bergabung di Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ada 173 daerah yang bergabung di sini, yang disesuaikan dengan rekomendasi DPD, yaitu ada 173 yang sudah direkomendasi DPD. Nah, kami berjuang, memang ini kami meminta kepada pemerintah Jokowi JK, itu kami minta agar segera diterbitkannya 2 peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Nah, ini yang kami harapkan. Kami memang sepakat di Perponas ini tidak menuntut seperti yang dikatakan harus mekar semua. Kami sadar itu. Untuk itu kami hanya meminta agar acuan daripada amanah Undang-Undang 23 itu yang kami minta agar segera diterbitkan.
Masalah itu mekar dan tidak atau berapa jumlahnya, daerah mana, itu adalah domainnya pemerintah. Itu silakan berdasarkan peraturan dan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Tadi pagi keluar pernyataan dari Menteri Cahyokumolo selaku Mendagri terkait penolakan pemekaran 314 berdasarkan anggaran yang tidak bisa direalisasikan dalam kondisi seperti ini. Seperti apa pendapat Bapak terkait dengan pendapat Pak Cahyokumolo? Nah, ini Pak Cahyo ini Menteri Dalam Negeri, tapi kami dari rakyat di daerah sangat menyayangkan pernyataan beliau ini. Ya, mereka membenturkan seolah-olah kami dari daerah pemekaran ini ingin mekar sejumlah 314, itu tidak benar. Yang kami minta adalah bukan mekarnya, yang kami minta adalah PP, rancangan RPP yang sekarang sudah di meja Presiden segera dikeluarkan. Masalah mekar itu urusannya pemerintah dan itu urusannya Pak Cahyo. Nah, kami menyayangkan beliau menghitung seolah 314 ini minta dimekarkan, kemudian dikaitkan dengan anggaran yang 300 miliar. Nah, perlu diketahui, kami juga membaca undang-undang ini, bahwa apabila sudah terjadi pemekaran, yaitu daerah persiapan, itu menjadi 100% tanggungan APBD, yaitu APBD induk. Ya, masalah APBN itu kan domainnya pemerintah pusat. Nah, ini yang kami sayangkan, beliau seolah-olah menjustifikasi seolah-olah 314 ini kalau dikali 300 miliar ini akan membebani negara. Kami paham, kami bukan juga orang awam. Sehingga kami sangat menolak pernyataan Pak Mendagri ini yang mengatakan seolah kami ingin mekar 314. Tidak benar itu. Yang benar adalah kami menuntut atau kami minta agar 2 RPP ini segera dikeluarkan sebelum Pilpres ini.